Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah salat Jumat berjamaah, di mana Jumat kita pada siang hari ini adalah merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Sekitar 2 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan dan berbagai macam keutamaan lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menegaskan bulughu syahri Ramadan nikmatun azimatun. Orang yang dikasih kesempatan hidup oleh Allah dan sehat di bulan Ramadan adalah orang yang diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, dan ulama hadis menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada 3 sahabat Nabi yang sangat akrab, 3 sahabat Nabi yang boleh kita katakan sebagai soulmate, sahabat yang begitu akrab yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada yang satu sedang ikut berjihad, maka yang 2 pun ada ikut berjihad. Jika ada yang 2 ikut di majlis Rasulullah, maka yang 1 pun pasti ada di majlis Rasulullah. 3 sahabat ini adalah sahabat yang tidak bisa dipisahkan dalam kebaikan. Suatu saat 3 sahabat ini ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ini ustushhida isnani, 2 orang sahabat itu mati syahid, gugur di medan peperangan sebagai syahid, dan 1 sahabatnya masih diberikan kesempatan hidup sampai 1, 2, bahkan beberapa tahun kemudian. Tsumma mata ala firasyihi ba'dahuma. Kemudian dijelaskan sahabat yang 1 ini kemudian akhirnya wafat setelah lama kepergian 2 sahabat di medan jihad itu. Maka ada seorang sahabat yang bermimpi tentang 3 sahabat karib tadi. Kemudian dalam mimpinya dia melihat bahwa sahabat yang meninggal belakangan, dan meninggalnya pun di atas tempat tidurnya, ternyata yang paling dahulu masuk surga. Hal ini menyebabkan dia bingung dalam mimpinya ini. Kemudian dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul akhirnya berkata kepada sahabat tersebut, "Alaisa salatan kada wa kada wa adraka Ramadan wa siyamahu
Fawalladhi nafsi biyadihi, kata Rasul. Hei fulan, bukankah dia yang meninggal belakangan itu, setelah kepergian dua sahabatnya dengan umurnya yang panjang itu, dia memperbanyak sholat. Kemudian dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dia puasa di Ramadan itu, dan dia memperbanyak amalan-amalan soleh di Ramadan itu. Kata Rasulullah, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara sahabat yang wafat belakangan itu dengan sahabat yang meninggal terlebih dahulu dan itu di medan jihad, itu seperti halnya langit dengan bumi, antara jarak mereka dengan keduanya di surga Allah. Disinilah akhirnya para ulama ada yang memahami tentang keutamaan panjang umur, kemudian bagus dalam amalnya. Khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umurnya kemudian bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan manusia yang paling buruk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Sehingga berdasarkan petunjuk hadis inilah Ibnu Rajab memahami orang yang disampaikan ke Ramadan, orang yang dikasih umur ke Ramadan, orang yang dikasih sehat dan hidup di Ramadan, kemudian dia menjalankan berbagai macam aktivitas Ramadan, adalah orang yang diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Al-Mu'alla bin Fadl di halaman yang ke-264 di alinea yang ketiga di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab. Mereka merekam tentang apa yang dipanjatkan para sahabat agar mereka disampaikan kepada Ramadan, dan ini mereka panjatkan 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan. Di antara doa mereka itu adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wahai Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Sungguh untaian doa dan redaksi yang begitu lengkap dan begitu indah. Para sahabat minta kepada Allah bukan hanya disampaikan kepada Ramadan, tetapi mereka pun meminta kepada Allah agar Ramadan disampaikan kepada mereka. Karena banyak manusia, bahkan umat Islam, Allah kasih kesempatan hidup di Ramadan, umurnya sampai di Ramadan, dia pun diberikan rizki oleh Allah di Ramadan, tetapi Ramadan tidak sampai kepadanya. Bulan 1000 bulan, bulan yang berbagai macam keutamaan ada di dalamnya, tidak sampai kepadanya, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan bagi dirinya, baik sebelum Ramadan maupun ketika berada di Ramadan. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat kita siang hari ini, mari kita sambut Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan hati yang lapang, dengan ruh yang bening dan sehat, dengan jiwa yang terbuka, karena sambutan adalah merupakan indikator kalau kita bahagia, kalau kita senang dengan kehadiran Ramadan itu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Ramadan akan datang kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Atakumur Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Akan hadir kepada kalian bulan Ramadan, dia adalah pemimpinnya bulan. Famarhaban bihi wa ahlan, ucapkan marhaban bihi wa ahlan, selamat datang, selamat hadir wahai Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang perlu dipersiapkan sebagai bentuk sambutan hangat kita dan indikator kebahagiaan kita akan kehadiran Ramadan? Jika kita lihat di dalam surat yang kedua Al-Baqarah 183,
di mana ayat ini adalah ayat yang sering dibacakan dan ayat yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk berpuasa di Ramadan. Allah mengawali ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Khatib menelusuri di dalam Al-Quran, dari 20 surat yang khatib telusuri, ada 89 kali ayat yang kalimat awalnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dari 89 kali ayat yang awalnya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mayoritas adalah terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan aktivitas yang memang sepertinya bukan ibadah. Akan tetapi hal ini menegaskan bahwa memang aktivitas atau muamalah orang beriman ketika didasari dengan kata iman, maka aktivitas muamalah itu akan menjadi ibadah. Dan dari 89 kali, dan di antara 5 tentang rukun Islam, hanya syariat puasa yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai itu adalah merupakan kata panggilan yang dalam bahasa Arab kata panggilan itu disebut dengan nida, dan yang dipanggilnya disebut dengan munada. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan huruf-huruf nida di dalam ayat ini, ada 3 huruf nida, huruf panggilan dalam ayat ini. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ayyu, dan yang ketiganya adalah ha, ya ayyuha. Kata Ali bin Abi Thalib, ya adalah nidaun nafsi, panggilan dengan huruf ya itu yang dipanggil adalah jiwa. Ayyu adalah nidaul qalbi, yang dipanggil dari kata ayyu adalah hatinya. Sedang ha adalah nidaul ruh, yang dipanggil dari orang beriman adalah ruhnya. Jadi ketika ayat itu diungkapkan ya ayyuha, wahai jiwa, wahai hati, wahai ruhnya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa punya target takwa. Takwa dasarnya adalah iman, dan iman bersumber dari hati, dari ruh dan jiwa yang bersih. Dari hati dan jiwa yang bersih itulah lahir iman. Dari iman itulah lahir takwa. Dan memang puasa yang didasari iman adalah puasa yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang mampu mengikis segala dosa yang kita miliki adalah puasa yang didasari iman. Qiyamul Ramadan yang mampu mengikis dan menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan dalam diri kita adalah Qiyamul Ramadan yang berdasarkan iman. Jadi puasa adalah untuk takwa. Takwa didasari dengan iman, dan iman bersumber dari hati, jiwa dan ruh yang bersih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menegaskan ketika ada satu ayat yang kalimat awalnya menunjukkan tentang panggilan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, buka lebar-lebar telinga kalian, renungkan, resapi, hayati, karena di balik panggilan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ada sesuatu yang baik dan membahagiakan. Baik itu berupa perintah dari Allah maupun itu berupa larangan dari Allah. Nah, ternyata setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Artinya berdasarkan pemahaman Ibnu Mas'ud bahwa puasa di dalamnya ada kebaikan, bahwa dengan puasa di dalamnya ada kebahagiaan. Puasa
adalah bukan beban, tapi justru dengan puasa Allah ingin melepaskan kita dari berbagai macam beban kehidupan. Beban kehidupan di dunia, terlebih beban kehidupan kita di akhirat nanti. Syahrun mubarakun, bulan penuh berkah, bulan yang tuftahu fihi abwabul jannah, seluruh pintu sorga terbuka lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, tertutup rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, terbelenggu setan, di mana dia adalah penghalang kita dalam ketaatan. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, bulan itu ada satu malam yang tidak ada di malam lain. Yang satu malam apabila kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita, Allah catat lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurima. Siapa terhalang melakukan kebaikan di bulan itu, maka dia akan terhalang untuk melakukan kebaikan baik di bulan itu, terlebih di bulan lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari persiapkan hati kita, jiwa kita, ruh kita, fisik kita, amal kita dengan persiapan yang lebih baik, sehingga Allah masukkan kita ke dalam Ramadan, dan Ramadan pun dimasukkan ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini mampu menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.